Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Zamris Radiman dengan prodi Sistem Informasi. NPM saya 2417052029. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang saya pelajari sebelumnya, yaitu tentang evolusi komputer. Dimulai dengan sejarah singkat komputer. Jadi pada tahun 1946, John Mauchly dan John Presper Edgecourt di Universitas Pennsylvania merancang dan membuat komputer generasi pertama. Komputer ini di bagian-bagiannya terbuat dari tabung vakum dan diberi nama ENIAC, yang dimana tujuannya ialah untuk melakukan perhitungan dengan cepat, perhitungan balistik, dan penelitian ilmiah. ENIAC ini dibuat di bawah lembaga Army Ballistic Research Laboratory, yaitu sebuah badan bertanggung jawab dalam pembuatan jarak dan kabel lintasan peluru kendali senjata baru. Jadi seperti untuk ingin dipakai sebagai senjata baru, senjata untuk perang. Sebelumnya tugas komputer generasi pertama ini dilakukan lebih 200 personil dengan menggunakan kalkulator untuk menyelesaikan persamaan matematis peluru kendali yang memakan waktu lama. Jadi sebelum komputer ini sudah membuat perhitungan, tetapi menggunakan 200 personil yang memakai kalkulator untuk menyelesaikan persamaan matematis. Karena terlalu lama maka dirancang dan dibuat ENIAC ini supaya bisa melakukan perhitungan matematis lebih cepat daripada 200 personil yang menggunakan kalkulator. ENIAC ini sangat berat, 30 ton, dan berisi lebih dari 18.000 tabung vakum. Daya listrik pun bukan main, besarnya 140 kW, dan kecepatan operasinya dapat mencapai 5.000 operasi penambahan per detik. ENIAC masih menggunakan mesin desimal. Representasi data bilangan dalam bentuk desimal dan aritmatikanya dalam bentuk desimal. Memori hanya 20 akumulator yang mampu untuk menampung 10 digit desimal maksimal. Setiap digit dipresentasikan oleh cincin yang terdiri atas 10 buah tabung vakum. Kekurangan mesin ini karena manual pemrogramannya, yaitu menyetel switch dan memasang dan menanggalkan kabel-kabel. ENIAC selesai pada 1946, sejak proposalnya 1943, sehingga 1946 menjadi gerbang bagi zaman baru komputer elektronik. Kemudian pada 1945 John von Neumann membuat lagi komputer barunya bernama EDVAC yang dikenal dengan komputer EIS. Strukturnya terdiri dari memori utama, arithmetic logic unit, control unit, input atau output yang seperti merupakan bagian dari organisasi komputer. Dengan memorinya 1000 lokasi penyimpanan,
dan menggunakan sistem biner. Adapun struktur detail tentang komputer IAS ini yang menjelaskan ALU, lokasi-lokasi penyimpanan yang disebut register, di mana ada memory buffer register, memory address register, instruction register, program counter, akumulator, multiplier, quotient, dan lain-lainnya. Tentu saja juga ada aritmatika. Ini semua adalah program-program yang disimpan dalam register seperti yang terlihat pada gambar bagaimana struktur dari IAS. Lalu komputer generasi kedua, komputer yang menggunakan transistor. Sejak pesannya teknologi semikonduktor hingga menghasilkan komputer transistor, yang dimana komputer tidak lagi menggunakan tabung vakum yang besar. Sekarang sudah diganti dengan transistor, daya listrik lebih kecil, dan transistor membuat hardware komputer semakin cepat prosesnya. Memori yang makin besar kapasitasnya namun makin kecil bentuknya. Generasi kedua menggunakan ALU yang makin kompleks dan lahirnya bahasa pemrograman tingkat tinggi maupun tersedianya software sistem operasi. Adapun kecepatan dari generasi komputer, tabung vakum 40.000, transistor 200, small and medium scale integration 1 million, large scale integration 10 million, very large scale integration 100 million. IBM 704 merupakan contoh dari generasi komputer generasi kedua yang diluncurkan tahun 1962. Unit kontrolnya berdampingan dari memori untuk sebuah pengambilan instruksi. Kemudian lanjut generasi ketiga, integrated circuit yang ada sejak tahun 1965 sampai 1980. Terjadi lagi revolusi elektronika dan ditemukannya integrated circuit IC, komponen elektronika dalam suatu paket. Ini bentuknya, kapasitas memori makin besar dan bentuknya semakin kecil. Contohnya generasi ketiga ialah IBM System 360 yang menggunakan teknologi IC. Banyak model dan karakteristik komputer Gen 3 ini ialah set instruksi mirip atau identik. Kelompok komputer ini model yang dikeluarkan menggunakan set instruksi yang sama. Sistem operasinya mirip atau identik. Ini merupakan fitur yang menguntungkan konsumen supaya tidak kesulitan dalam memakai komputer jenis lainnya, karena sistem informasinya, sistem softwarenya sama. Kecepatannya lebih meningkat, ukuran memorinya lebih besar dan namun harganya yang meningkat. Dan berikut karakteristik penting kelompok generasi ketiga yang dari sistem 360. Kemudian yang kedua ada DEC PDP 8, yaitu yang lebih
kecil lagi dari 360 sehingga fleksibel digunakan. DEP ini menggunakan sistem bus, yaitu terdiri atas 96 buah lintasan sinyal yang terpisah yang digunakan untuk membawa sinyal-sinyal kontrol, alamat maupun data. Karena semua komponen menggunakan jalur bus ini, maka penggunanya dikontrol oleh CPU. Dan kita lanjut pada generasi keempat, very large scale integration, yang sampai sekarang. Era keempat dapat menampung 10.000 komponen lebih per kepingnya dengan kecepatan operasi mencapai 100 juta operasi per detik. Masa-masa ini diawali dengan peluncuran Intel, yang dimana Intel sampai sekarang ini masih kencang-kencangnya dalam berinovasi pada prosesor. Yang dimana kecepatan operasi yang pada awalnya dapat mencapai 100 juta operasi per detiknya. Padahal pada mikroprosesor Pentium. Kemudian tidak ada namun ukuran terbaiknya adalah ukuran lain adalah jumlah bit dalam register. Tahun 1972, mikroprosesor 8008 yang merupakan mikroprosesor 8 bit. Mikroprosesor ini lebih kompleks instruksinya tapi lebih cepat prosesnya dari pendahulunya. Kemudian diciptakan mikroprosesor 32 bit pada 1981 dan sedangkan Intel mengeluarkannya pada 1985. Jadi semakin lama semakin naik dan semakin cepat kemampuan dalam memproses data, kemampuan dalam memproses operasi, kecepatan operasinya. Di sini diperlihatkan evolusi dari mikroprosesor Intel, yang dimana jumlah instruksinya selalu bertambah dan menjadi lebih baik. Perancangan kinerja dari CPU ini menggunakan aplikasi desktop, semua sistem komputer, pengolahan citra, pengenalan voice, video conference, multimedia, dan transfer data adalah hal-hal yang bisa dilakukan oleh komputer generasi keempat. Yang menakjubkannya yaitu, namun walaupun sekarang sudah canggih, tapi tetap saja organisasi dan arsitekturnya mirip dengan komputer IIS yang dibuat sekitar 50 tahun lalu. Walaupun sekarang sudah canggih, sudah menjadi lebih baik, lebih cepat, tetapi apa yang ada di dalam komputernya memiliki kemiripan dengan organisasi dan arsitektur komputer sekitar 50 tahun yang lalu. Adapun contoh evolusi komputer generasi keempat yaitu adalah Pentium, dimana Pentium ini merupakan produk Intel yang kenaikan kerjanya sangat menakjubkan dalam memenuhi kebutuhan konsumennya. Yang awalnya mengeluarkan 8080 yang hanya mesin 8 bit dan bus data ke memori juga 8 bit. Instruksinya cuma 66 instruksi dengan pengalamatan 16 KB, sampai ke Itanium, yaitu mikroprosesor setelah Pentium 4,
yang memiliki 2 unit floating point, 4 unit integer, 3 unit pencabangan internet streaming, dan 128 integer register. Kemudian ada PowerPC yang dimana awalnya 32 bit sampai saat mengeluarkan series G4-nya ya menjadi lebih cepat dan menggunakan 8 instruksi paralel. Jadi dari apa yang saya pelajari, komputer generasi pertama ini awalnya dibuat untuk melakukan perhitungan matematis jarak peluru kendali yang sebelumnya dilakukan dengan 200 personil yang menggunakan kalkulator, dan itu kurang cepat, kurang efisien, dan diciptakanlah dan dibuatlah komputer generasi pertama yang menggunakan tabung vakum dengan nama ENIAC yang dapat melakukan perhitungan dengan lebih cepat daripada 200 orang dengan kalkulator. Namun ENIAC ini sangat berat, sangat besar, sangat boros, sangat mahal juga. Kemudian terciptalah komputer generasi kedua, yaitu komputer yang menggunakan transistor, yang dimana komputernya sudah menjadi lebih kecil, lebih ringan, lebih cepat, dan tidak terlalu boros daya, yang dapat melakukan proses matematis yang lebih besar. Dan seterusnya adalah komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga ini sudah menggunakan integrated circuit, tidak menggunakan vakum tabung yang seperti pendahulunya. Ini lebih kecil dari transistor, lebih bisa memuat banyak proses, kapasitas memori juga lebih besar. Dan memiliki cara penggunaan yang sama antara komputer satu dengan yang lainnya. Jika komputer pendahulunya itu setiap komputer cara memakainya berbeda-beda, sedangkan generasi ketiga sudah lebih mirip-mirip cara penggunaan komputer antar komputer yang berbeda-bedanya. Ada DSC PDP-8, dan kemudian lahir komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat ini kecepatan operasi sudah bisa mencapai 100 juta operasi per detiknya, yang diawali dengan peluncuran mikroprosesor Intel, yang dimana Intel ini sangat bagus sekali perkembangannya sejak tahun 1972 sampai saat ini, yang dimana semakin cepat, memorinya semakin besar, produknya semakin kecil, namun hasilnya sangat luar biasa. Namun meski begitu, tetap saja organisasi komputer dari generasi keempat dan arsitekturnya ini mirip dengan organisasi dan arsitektur pendahulunya, yaitu generasi pertama tapi yang EIS. Jadi ini semua berawal dari komputer yang besar, berat, hingga dikembangkan menjadi lebih kecil, lebih cepat, lebih banyak memorinya. Dan sekian dari saya mengenai penjelasan ulang materi evolusi komputer. Sekian,
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.